Inside News kembali hadir. Bersama saya Deswita Zahra Andriani yang akan menemani Anda dengan berita terkini, teraktual, dan terpercaya yang akan kami rangkum dalam seputar berita pagi hari ini. Inilah Inside News. Datang dari Kota Bogor, acara perpisahan intimate untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto dan Bapak Didi Rahim yang telah berlangsung di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, hari Minggu 22 April 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dimulai dengan sambutan dari para tokoh masyarakat Kota Bogor, diikuti hiburan, pemberian cenderamata dan makan bersama dengan para aparatur sipil negara dan tokoh masyarakat Kota Bogor. Berikut berita selengkapnya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Gedung Puri Begawan Kota Bogor untuk meliput acara perpisahan Wali Kota Bogor dan penyambutan PJ Kota Bogor yang bertepatan di Gedung Puri Begawan Kota Bogor pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri oleh para aparatur sipil negara dan tokoh masyarakat Kota Bogor yang telah bekerja sama dengan Bapak Bima Arya selama 2 periode masa jabatannya. Acara ini merupakan acara perpisahan tertutup untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 di Gedung Puri Begawan Kota Bogor. Acara ini dihadiri oleh aparatur sipil negara dan tokoh masyarakat Kota Bogor. Rangkaian acara berlangsung cukup haru dan diakhiri oleh penyerahan cenderamata untuk Bapak Bima Arya dan Bapak Didi Rahim atas kinerjanya selama 2 periode ini. Acara ini juga dilakukan untuk menyerahkan jabatan Wali Kota Bogor kepada Bapak Heri Antasari sebagai penjabat Kota Bogor. Selengkapnya, kesan dan pesan atas kinerja Bapak Bima Arya dan Bapak Didi Rahim dari Bapak Dimas sebagai Wakil Dinas Perhubungan. Menurut saya pribadi, sebelumnya saya Dimas dari petugas Dinas Perhubungan Kota Bogor. Menurut saya pribadi, selama 2 periode Bapak menjabat di Bogor sebagai wali kota, secara general sudah cukup baik ya. Maksudnya terlepas dari apa kekurangan dan kelebihannya, mari kita lihat positifnya bahwasanya selama 10 tahun beliau menjabat, Kota Bogor itu baik-baik saja, sudah banyak kemajuan yang signifikan. Mungkin untuk kami dari Dinas Perhubungan Kota Bogor ada beberapa program yang alhamdulillah memang cukup berhasil. Salah satunya bis kita yang memang menurut masyarakat sangat diminati, dan kita bisa lihat sendiri bahwa setiap armada yang kita miliki dari bis kita itu ya sedikit banyaknya penuh dan membantu warga, seperti itu. Dari Gedung Puri Begawan Kota Bogor, saya melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat malam. Selanjutnya kita beralih ke berita kedua. Pemberhentian luar biasa yang dilakukan oleh PT KAI di Stasiun Jatinegara. Pemberhentian ini dilakukan karena adanya aksi demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Otoritas setempat mengalihkan jalur kereta api yang biasanya berhenti di area Stasiun Gambir ke area Stasiun Jatinegara. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh reporter kami, Askia. Selamat sore pemirsa, saya Azkia Aulia. Saat ini saya berada di Stasiun Jatinegara. KAI atau Kereta Api Indonesia telah memberlakukan sistem pemberhentian kereta luar biasa. Hal ini terkait karena adanya massa di sekitar Masjid Istiqlal dan juga Gedung Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024. Terdapat 19 kereta api yang terkena dampak dari sistem berhenti luar biasa ini. Sistem ini mengharuskan penumpang dari 19 kereta api yang terdampak tersebut untuk turun di Stasiun Jatinegara. Menurut saya terkait KAI yang melakukan BLB ini sangat bagus ya dan sangat keren, karena ini sebagai bentuk kemajuan di mana KAI merespon kejadian-kejadian terkini, dan semoga kedepannya juga semakin responsif ya, dan itu mungkin sangat akan membantu gitu ya, dan mengantisipasi atas kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa,
telah terjadi tanah longsor di Kampung Mongol, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, yang dilaporkan pada hari Jumat pada tanggal 26 April 2024. Imbas dari kejadian ini menyebabkan satu rumah, kontrakan, hingga jalan setapak mengalami kerusakan. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Permisa, saya Azki Aulia. Saat ini saya berada di Cihelet, Kampung Mongol, Kota Bogor yang terkena dampak dari longsor pada hari Jumat 26 April 2024. Longsor tersebut terjadi diakibatkan adanya curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang labil, menyebabkan satu unit rumah, kontrakan, hingga jalan setapak mengalami kerusakan yang cukup parah dan menutup akses jalan yang biasanya digunakan oleh para warga Kampung Mongol. Kejadiannya mungkin jam 6.05 ya kalau nggak salah. Itu kejadiannya pas mungkin saya masih tidur juga ya, pas dibangun sama istri. Udah gitu kedengeran tuh suara trak. Udah gitu langsung brak. Nah itu kejadiannya. Terus mungkin kerusakannya banyaknya ada berapa, 3 rumah kalau nggak salah, di atas ada 2. Kalau di sini kan 2 lantai jadi 4 berarti ya. Dengan ini saya Azki Aulia melaporkan dari tempat kejadian. Saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, berita Street News terakhir pada pagi hari ini masih datang dari Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan DPP Kandaga Urang Sunda menyelenggarakan gerakan pangan murah yang berlokasikan di lapangan Sempur pada hari Minggu 28 April 2024. Selamat pagi pemirsa, saya Azki Aulia. Saat ini saya berada di tengah-tengah gerakan pangan murah di Sempur yang diadakan pada hari Minggu 28 April 2024. Gerakan pangan murah ini adalah kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dan masyarakat setempat. Telah diadakan di 2 lokasi di Kota Bogor, yaitu Harjasari dan Sempur. Acara ini terbuka untuk seluruh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga ketahanan pangan. Selain berbelanja, pengunjung juga dapat menikmati serangkaian kegiatan menarik yang diselenggarakan dalam acara ini. Salah satu bagian dari yang biasa kita lakukan dengan Badan Pangan Nasional. Jadi tujuannya GPM, Gerakan Pangan Nasional ini adalah tujuannya agar masyarakat Bogor itu mendapatkan harga pangan yang lebih murah gitu. Bapak, saya ingin bertanya, manfaat dari event ini untuk Bapak selaku pelaku UMKM dan masyarakat ini apa ya Pak? Kalau dari saya selaku UMKM menurut saya bagus ya, dalam arti masyarakat ini untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam segi harga yang pertama terjangkau, karena kita kan membantu masyarakat gimana caranya menstabilitasi harga pokok, terutama kalau kita ini main UMKM di ayam. Dengan ini saya Azki Aulia melaporkan dari tempat acara, saya kembalikan ke studio. Dari berita Street News, sekarang kita beralih ke berita Feature News pertama kita pada pagi hari ini yang akan membawa kita ke cerita inspiratif dari dunia pertanian. Di pesantren Al-Quran Wal Hadis, Jalan Cilubang, Mekar, Situgede, terdapat sebuah kuliner yang menawarkan pengalaman bersantap yang tidak biasa. Pondok Sagu Metro, sebuah restoran yang mengkhususkan diri dalam olahan sagu. Dengan bahan baku sagu yang diimpor langsung dari Papua, restoran ini berhasil menciptakan inovasi makanan dan inovasi masakan yang tidak biasa dengan produk unggulan mereka, yaitu mie sagu. Berikut berita selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, saya Azki Aulia. Saat ini saya berada di sebuah restoran dengan cita rasa yang unik dengan bahan dasar yang tak biasa. Hari ini saya berada di Pondok Sagu Metro yang menarik perhatian, di mana pati sagu menjadi bahan dasar utama dalam pembuatan makanan di restoran ini. Pondok Sagu Metro, sebuah nama yang mungkin belum familiar di telinga Anda. Namun, kini telah menjadi pusat perhatian berkat inovasi mereka dalam memproduksi mie sagu. Sebagai alternatif untuk mengurangi impor gandum, Pondok Sagu Metro telah berhasil memperbaiki proses produksi mie sagu dengan mengatur kadar air pati sagu, sehingga kualitas produk dapat terjaga dengan baik. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan mie sagu dengan nilai cooking loss yang lebih rendah, dari rata-rata 15,91% menjadi 9,24%, sebuah pencapaian yang signifikan dalam industri pangan. Dalam pembuatannya, Pondok Sagu Metro mengolah mie yang dijual secara mandiri, dengan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit.
Pondok Sagu Metro dapat menghasilkan sekitar 12-13 porsi mie untuk dibuat. Salah satu produk unggulan mereka adalah mie sagu yang dibuat dengan penanganan khusus untuk menjaga mutu dari produk. Pondok Sagu Metro menggunakan sagu asli dari Papua. Papua sendiri memiliki cadangan sagu terbesar di Indonesia yang belum dikembangkan. Dengan 5 juta hektar hutan Papua, jika dikembangkan secara berkelanjutan, ini akan menjadi ketahanan pangan yang sangat besar. Proses sampai produksi itu sekitar 3 hari, pengeringan itu sekitar 2 hari, kalau 2-3 hari. Proses produksi di Pondok Sagu Metro ini melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pati sagu yang sudah berbentuk sebagai butiran diberikan sebuah air agar mudah untuk dibentuk. Kemudian proses pengukusan yang dilakukan selama 10 menit untuk membentuk adonan dari sagu menjadi lebih padat sebelum dimasukkan ke dalam mesin pembuat mie. Setelah itu, proses pembentukan adonan menjadi bentuk mie. Dalam proses pengeringannya, mie dari pati sagu ini memiliki 2 cara dalam melakukan pengeringan, yaitu dengan menggunakan alat yang dibantu listrik, dan cara kedua dengan memasukkan mie pati sagu ini ke dalam sebuah rumah pengeringan khusus yang dibuat untuk menampung banyak porsi. Lamanya kita produksi itu paling ya nunggu kukusannya ini. Selama sekitar 20 menit gitu. Pondok Sagu Metro menggunakan mesin teknologi canggih dalam proses produksinya. Misalnya, mereka menggunakan mesin pembentuk mie dan mesin yang dapat mengeringkan mie untuk mengefektifkan waktu hanya dengan membutuhkan beberapa jam saja. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan oleh Pondok Sagu Metro telah mendapatkan sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa produk mereka diproduksi sesuai dengan hukum Islam dan aman untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Pondok Sagu Metro menjual berbagai macam makanan yang terbuat dari sagu. Namun, produk utama mereka adalah mie sagu. Mie sagu ini dibuat dengan penanganan khusus untuk menjaga mutu dari produk. Karena kita tahu bahwa sagu itu kan merupakan bahan lokal ya. Bahan lokal yang asli Indonesia gitu. Ya, selama ini sagu itu sangat berlimpah gitu. Terutama di daerah Sulawesi, salah satu penghasilnya Sumatera, Kalimantan, ada juga di Papua. Nah, kenapa itu sangat sedikit gitu pemanfaatan dari olahan sagu ini gitu. Akhirnya kita sedikit coba memperkenalkan gitu. Menggunakan sagu untuk bisa mengenalkan ke masyarakat luas gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk satu, memperdayakan petani-petani di sana gitu. Agar petani di sana tidak bingung nih, sagu kita melimpah tapi kemana kita harus keluarkan gitu. Dari sedikit usaha yang kita laksanakan ini, semoga bisa memperkenalkan sagu ke halayak luas gitu. Karena dari sini tadi pemanfaatan sagu ini memang benar belum optimum gitu ya secara luas gitu. Dan pemanfaatannya masih benar-benar minim. Pondok Sagu Metro tidak hanya berkontribusi dalam pelestarian sagu, tetapi juga dalam pengembangan inovasi pangan dan peningkatan ekonomi lokal. Dengan semakin sempitnya lahan untuk menanam padi, sagu menjadi alternatif yang sangat baik. Sagu juga memiliki manfaat nutrisi dan kesehatan yang luar biasa. Mari kita dukung inovasi beras sagu di Pondok Sagu Metro dan berkontribusi dalam pelestarian sagu untuk masa depan yang lebih baik. Dengan ini permisa, saya Azkia Ulia melaporkan langsung dari Pondok Sagu Metro. Saya kembalikan ke studio. Selanjutnya kami akan mengajak Anda berwisata akhir pekan di sebuah museum yang menarik dan kaya akan sejarah. Mengenal sejarah, membangun identitas. Itulah semangat yang diusung oleh Museum Bumi Parawira. Dibuka dari hari Selasa hingga hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Museum ini menawarkan berbagai pengalaman edukatif yang tak akan terlupakan. Bersama reporter kita Askia yang akan menemani perjalanan kita kali ini. Halo pemirsa Insight News, ini adalah Bumi Parawira yang berdiri di jantung kota Bogor. Sebuah tempat yang menyimpan keajaiban dan pengetahuan. Inilah Museum Bumi Parawira, permata baru yang berdiri sejak Desember tahun 2023. Terletak di perpustakaan kota yang megah, museum ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga pusat pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Yuk, bersama-sama kita jelajahi dan temukan kisah-kisah yang tersembunyi di balik setiap koleksinya. Simak terus penelusuran kami, karena sebentar lagi kami akan mengungkap lebih banyak cerita menarik dari Museum Bumi Parawira.
Yuk ikuti terus keseruan saya mengunjungi Bumi Parawira. Museum Bumi Parawira terletak di pusat kota Bogor adalah simbol dari kecintaan kita pada pengetahuan dan sejarah, serta perjuangan revolusioner yang telah membentuk Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Didirikan pada tanggal 28 Desember 2023, museum ini telah menyaksikan dan menjadi bagian dari evolusi literasi dan pendidikan yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia. Di sini, Anda akan menemukan lebih dari sekedar buku, ada dialog, pertukaran ide, dan kegiatan kreatif yang terus-menerus mengalir, seperti lukisan tokoh revolusioner yang memperlihatkan perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Museum Bumi Parawira adalah tempat di mana seni dan budaya dipamerkan melalui berbagai acara, dari pameran hingga pertunjukan musik. Semua bertujuan untuk memperkaya komunitas Bogor dengan pengetahuan sejarah dan budaya yang lebih luas. Awalnya penasaran sih gimana dalamnya gitu. Terus juga pengen lihat aja sejarah Bogor kayak gimana. Menambah wawasan juga karena sini banyak bacaan sejarah-sejarah juga kan. Terus tanggapan kamu terkait Bumi Parawira ini gimana sih? Tanggapannya bagus sih. Jadi ada tempat rekreasi yang nambah pengetahuan masyarakat ya biar tahu. Oke, makasih banyak ya Amelia. Iya. Dengan demikian, museum ini menjadi tempat yang sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya Indonesia, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan yang telah diraih oleh para pahlawan sebelumnya. Nah, gimana nih pemirsa Insight News? Sudah tertarik untuk berkunjung ke Museum Bumi Parawira? Yuk segera kunjungi Museum Bumi Parawira bersama orang-orang terdekat kamu. Saya Siti Aulia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dari perjalanan wisata, kita akan beralih pada berita feature news terakhir kita, yaitu mempelajari dan mengenal alat musik khas Sunda yaitu karinding bersama dengan komunitas Kalubu Galeri. Pada segmen budaya kita pada kali ini, Askia Aulia, reporter kami, akan mengajak Anda untuk mengenal dan mempelajari alat musik yang kaya akan nilai historis dan filosofi, yaitu alat musik karinding. Bersama dengan Askia Aulia, inilah alat musik karinding. Selamat siang pemirsa Insight News, saya Azkia Aulia. Saat ini saya berada di Kalubo Galeri yang terkenal karena koleksi alat musik etniknya. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang alat musik khas tradisional Sunda, yaitu karinding. Karinding merupakan sebuah alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari pelepah daun kaum atau bilahan bambu kecil yang memiliki filosofi yang mendalam. Dalam bahasa Sunda, karinding berarti sumber bunyi. Alat ini digunakan untuk mengusir hama di sawah dan memiliki suara yang rendah. Cara memainkannya sangat unik dengan menggetarkan jarum karinding dengan tepuk bagian ujung ruas paling kanan. Jawa Barat mempunyai ciri khas tersendiri karena mereka satu-satunya yang dipukul. Kalau di belahan dunia yang lain ada yang ditoel dan ada yang memakai tali ditarik. Menurut mitos yang ada, karinding memiliki 3 bagian geopolitik gunung yang mewakili filosofi yakin, sadar, dan sabar. Karinding ini adalah perwujudan sebuah gunung di Kepulauan Sunda. Jadi ada leuweung atau hutan yang disebut hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan baladahan. Karinding bukan hanya alat musik, tapi juga pedoman pengelolaan alam dan lingkungan hidup. Alat ini digunakan dalam berbagai acara termasuk sebagai alat ritual dan alat pergaulan. Karinding juga dipadukan dengan alat musik lain seperti kecapi dan suling
untuk menghasilkan paduan suara yang lebih harmonis. Rinding lebih tua dari kacapi dan sebagainya. Dia diperkirakan 600 tahunan sana lagi lah. Lebih tua. Terus cara memainkan karinding ini dipukul. Nah, ini ada bagian karinding yang untuk dipukulnya. Pokoknya ini ada senarnya, cet kucingnya, panenge kalau namanya. Nah, ini dipukul sampai ada bunyi terdengar oleh telinga kita, tang 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 tang. Nah, Karinding adalah alat musik yang terlahir dari cerita rakyat yang memiliki filosofi pembelajaran hidup untuk menjadi manusia yang sabar, percaya diri, dan sederhana. Alat musik ini telah dilestarikan oleh kaum muda dan menjadi bagian dari kebudayaan asli Sunda. Alhamdulillah kita di Tulang Bajing ini berusaha melestarikan si karinding ini karena warisan budaya tak benda. Sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Jawa Barat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kalubo Galeri karena telah melestarikan alat musik Sunda khas yaitu karinding. Saya Zki Aulia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada Insight News pada pagi hari ini. Saya, Deswita Zahra Andriani, mewakili seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, pamit undur diri, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Vokasi TV, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.